Halo, assalamualaikum. Tabi pun sekenuan numpang teliu, numpang liwat ya. Nah, kance-kance semuanya, apa kabarnya nih sahabat-sahabat online Kakak Lena di mana saja berada? Mudah-mudahan sahabatku semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, jangan lupa kita tetap bersyukur ya. Nah, kance-kance semuanya untuk teman sahabatku yang sedang kurang sehat, jangan lupa obatnya diminum ya. Nah, kance-kance semuanya, pada malam hari ini kita sangat kaget sekali ya, dikagetkan karena ada suara ledakan atau suara dentuman yang tadi sangat dahsyat sekali ya. Nah, rupanya kance-kanceku semuanya, Pertamina yang berada di Pelumpang Semper itu tadi meledak. Nah, ini adalah cuplikannya ya. Ya, itu adalah cuplikannya karena saya nggak berani ngambil video yang lain ya. Kalau ini kan tidak terlihat ya mukanya satu-satu. Oh ya, kanca-kanca semuanya, mohon doanya ya, semoga keadaan kita di Pelumpang Semper ini semoga bisa kembali aman ya, tidak ada lagi kebakaran. Tadi ceritanya itu pas hujan deras ya, kira-kira jam 7 sore setelah kita habis maghrib, kita menunggu waktu isya, kok ada suara dentuman yang sangat dahsyat ya. Suara dentumannya itu besar sekali. Cuman kita agak bimbang karena di sini juga lagi ada hujan besar, ada geledek, dan juga mungkin dikira kakak itu tadi geledek. Jadi kakak nggak terlalu mikir ya, nggak mikir macam-macam. Tahu-tahu tadi nggak lama ada suara ini orang banyak ya, suara orang banyak di luar ya. Kita kira ada apa, langsung kakak keluar sampai depan, banyak sekali tuh orang-orang pada ngumpul. Nah, rupanya itu Pertamina yang berada di Pelumpang Semper itu meledak. Ini yang kedua kalinya ya, bukan yang pertama ya. Ya, aduh kakak serem deh kalau ngelihatnya. Nah, semoga untuk saudara, sahabatku yang berada di daerah Pelumpang Semper yang bagian dalam ya, tanah merah bawah, tanah merah atas, semoga bisa diatasi semuanya ya. Dan kakak doakan yang sedang kena musibah bisa sabar, yang terkena bakaran api bisa diobati di rumah sakit ya. Mudah-mudahan tidak makan korban ya, tidak makan kurban gitu ya. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Mohon doanya saja untuk sahabatku di mana saja berada. Semoga tidak akan terjadi yang kedua ketiganya. Oh ya, ini yang kedua ya. Semoga tidak akan terjadi yang ketiganya. Nah, karena pada tahun 2010 ya, 13 tahun yang lalu itu kejadiannya juga lebih dahsyat ya. Oh maaf kakak, backgroundnya hanya ngambil ini saja karena ini di dalam rumah ya. Kalau kakak ngambil yang lain-lain kayaknya kurang pantas ya, apalagi ini malam. Jadi kakak ambilnya di sini saja sembari bercerita. Kira-kira 13 tahun yang lalu ya kejadian seperti ini, karena di sini panik, orang-orang pertama kali kan panik ya melihat api itu melambung-lambung naik ke atas, kelihatan sangat dekat sekali. Nah, orang-orang pada panik dan lampu juga dipadamkan semua. Kita kebingungan nih, tapi banyak sekali yang telepon disuruh ngungsi, takut apinya sampai ke daerah kita. Padahal daerah kita sini kurang lebih 2 km atau 3 km ya dari kilang minyak Pertamina Pelumpang. Letaknya Pertamina Pelumpang Semper itu adalah di jalan besar ya, Jalan Yosudarso yang menghadap ke PLN apa ya? Pokoknya Yosudarso deh. Sampingnya sebelah kanannya itu adalah Pasar Uler. Kalau kita lanjut sedikit dari kilang minyak Pertamina itu adalah Moy atau Arta Gading dulu ya, Arta Gading baru Moy. Mungkin kalau dari Arta Gading itu kurang lebih 1 kilometer ya. Ke perumahan Kelapa Gading itu juga kurang lebih lah 1 kilometer atau 2 kilometer dari kejadian. Tapi kalau dari rumah kakak Lena ini agak jauh sih, 3 kilometeran. Karena kita sudah hampir di perapatan ya. Kalau daerah saya ini terkenalnya sih Palang Merah Indonesia untuk Jakarta Utara dan kantor Departemen Agama Jakarta Utara. Jadi agak jauh dan juga alhamdulillah sih tidak terlalu padat penduduknya ya.
Nah, pada kejadian yang pertama itu ceritanya, jadi kakak ini cerita nih ya, bagi share ke teman-teman, curhat, karena ini juga malam ya. Kakak Lena curhat ya, pada waktu itu 13 tahun yang lalu kebetulan ada mertuaku, masih ada almarhumah mertuaku. Ya kita juga was-was ya karena ada nenek-nenek. Nah, terus itu ada mantuku di sini, ada anakku, berapa orang ya, 2 atau 3 orang ya. Suamiku lagi berada di kampung, jadi kita nggak bisa ngambil keputusan, bingung ya. Apalagi mati lampu. Terus tetangga semuanya banyak yang sudah pada ngungsi kemana-kemana, nggak ngerti kita. Tetangga yang lain bilang, ayo mobil semua yang punya motor kendaraan dikeluarkan dari halaman, ditaruh di gedung balai rakyat atau di lapangan. Jadi kalau kejadian apa-apa nanti yang tidak kita inginkan kita langsung bisa meluncur kemana. Akhirnya pada waktu itu mertuaku sama saya, sama anak saya yang bungsu, sama siapa lagi ya lupa ya, sama surat-surat penting ya seperti ijazah, surat-surat lain-lain, itu sudah masuk semua ke mobil. Nah, itu dalam kegelapan ya. Kebetulan ada lilin, jadi kita bisa cari-cari kunci lemari, cari kunci. Oh ya, untuk sahabatku, ini nasihat dari kakak ya. Kunci lemari itu diusahakan tempatnya satu tempat, jangan mencar kemana-mana. Jadi kalau kita nyari apa-apa itu mudah. Oh, di sini kuncinya. Nah, apalagi kalau mati lampu, susah, kita bingung nyarinya ya. Panik yang ada juga. Nah, kebetulan di lemariku itu memang ada semua di dalam map ya, ada ijazah, ada apa-apa dan lain-lain ya. Sama kartu-kartu kakak, KTP langsung ditaruh di mobil, mertuaku, anakku, cucuku yang kecil, udah kita satu mobil. Udah siap berangkat, tapi bingung ya rumah dikunci atau tidak. Akhirnya rumah dikunci. Begitu mobil yang satu lagi dinyalain tidak mau hidup. Bingung kan kita. Apa mobil ini ditinggal. Motor juga ada 2. Bingung nih kata anak saya yang satu. Aduh motorku itu baru beli katanya. Jangan ditinggal. Tapi kalau nggak ditinggal gimana ya? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Pokoknya kita niatnya karena Allah ya. Mudah-mudahan tidak sampai di daerah kita. Nah, berhubung mati lampu, orang sudah banyak yang kosong rumahnya, jadi kita ikut-ikutan. Kita bingung tuh mau ngungsi kemana, apa ke Rorotan, apa ke Cibubur, apa kemana gitu ya. Akhirnya ngambil keputusan yang jauh aja deh ke Cibubur. Kalau Rorotan, kalau daerah kita kena, mungkin kena juga di sana ya. Akhirnya banyak yang ditinggal ya, tidak dihiraukan lah, yang penting surat-surat aja. Nah kebetulan kakak waktu itu ada sedikit perhiasan, kakak angkat taruhlah di mobil. Lucunya yang kakak angkat tuh bukan perhiasan. Pengen ketawa ya, diketawain sama temen-temen ya. Taunya itu kantongan satu yang berisi tasbih dari Arab yang waktu itu masih baru-baru semua ya. Itu yang kakak angkat karena pas kakak pegang ini kayaknya apa bulat-bulat nih, udah diangkat dimasukin semua aman lah. Nah, tapi kita bingung mau berangkat nih ya pada waktu itu karena yang satu rombongan lagi belum bisa berangkat, mobilnya nggak mau hidup. Tapi anakku ribut, dah duluan, tenang aja duluan, nanti kita yang kunci pintu. Akhirnya kita jalan pelan-pelan, karena gimana nggak pelan ya semua macet di mana-mana. Jadi orang-orang itu dari daerah Tanah Merah itu jalan kaki nggak tahu arahnya kemana, jalanan Pelumpang Semper itu penuh. Akhirnya kita berbalik lewat belakang, lewat tol ya, lewat tol dalam kota ya, akhirnya lewat belakang. Tapi masih was-was karena yang satu keluarga anakku mantuku belum jalan. Begitu diguyur pakai air panas, akinya barulah panas ya, bisa jalan, bisa di starter. Nah, akhirnya pintu dikunci, pagar dikunci karena waktu itu pikiran kita ngerinya kalau orang ngejarah aja ya. Motor dikunci semua, akhirnya kita bismillah berangkat. Nah, sampai di jalan tol ya, baru kita saling menunggu. Kita tengok ke daerah Pelumpang, apinya ya Allah gede-gede sekali. Seperti apa ya, pokoknya seperti matahari dah saking besar apinya. Jadi sinarnya itu kemana-mana. Tambah bingung dong kita. Tapi bismillah kita tinggalkan saja semua harta, semua apa aja yang ada kita tinggal kecuali yang kita ingat kita bawa. Lampu lilin dimatiin, semua dimatiin, udah kita berangkat. Nah, sampailah di rumah anakku, Jakarta Timur ya, Cibubur. Kita dengar berita itu katanya si masih besar api. Alhamdulillah kita sudah menyelamatkan diri. Nah, alhamdulillahnya lagi kejadiannya nggak sampai di rumah kita ya.
Makanya pada kejadian yang kedua ini Kakak Lena nggak terlalu panik seperti yang kejadian pertama dulu 13 tahun yang lalu. Kakak Lena agak santai sedikit ya. Terus saudara juga dari grup kita juga pada bilang hati-hati waspada, katanya ayo buru-buru siap-siapin barang yang penting. Yang satu lagi ada iparku, tenang aja, mudah-mudahan nggak apa-apa, udah jangan pergi, kalau memang masih banyak warga di situ nggak usah pergi. Akhirnya ya kita nggak pergi sih, alhamdulillah pada malam hari ini semuanya sudah lewat ya, sudah berlalu ya. Jadi musibahnya sudah lewat, tidak sampai ke sini, dan Kakak Lena juga dengar beritanya tidak makan kurban ya, tidak makan korban, hanya ada yang terkena atau ngelupas saja. Itu pun semua sudah dibawa ke rumah sakit, sudah ditangani oleh dokter ahlinya ya. Dan kita juga tidak akan panik kalau kejadian seperti ini ya. Ini udah apinya gede banget ini di Pertamina. Iya, tuh apinya gede banget di Pertamina katanya ya. Ya, untuk selanjutnya mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi ya. Tidak ada kejadian yang ketiganya ya. Iya. Sepertinya kita kalau melihat begini ini panik, riuh dan dak-dikduk ya perasaan kita. Iya, kance-kance semuanya. Kakak Lena juga nggak berani buka-buka video ya. Kakak Lena mohon doanya supaya tidak akan kejadian lagi. Mungkin saudara yang berada di Indonesia bisa melihat ya di TV, itu acaranya masih rame mungkin di TV ya. Mohon doanya semoga Kakak Lena sehat-sehat, suami sehat, anak-anak juga sehat, dan tidak akan kembali lagi kejadian seperti ini. Ya, kakak akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum. Tabi pun sekedua numpang liwat. Jangan lupa di-share, dibantu di-subscribe yang baru gabung ya, di-like dan di komen-komen. Maaf ya kakak pakai backgroundnya ini ya. Kebetulan ini sih tadi baru beli ya, jadi masih ada di meja nih, semuanya masih ada di meja-meja, belum dirapihin. Beginilah kalau lagi ada kejadian-kejadian itu jadi semuanya lemes, tidak mau dikerjain, tidak kepikiran untuk ngerapihin ini ya. Assalamualaikum tabi pun.